Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Helmi Romdoni. Kali ini saya sedang berada di acara Banten Halal Festival Ramadan 2024. Dan Alhamdulillah di tanggal 22 Ramadan tahun 1445 ini, Inanus berkesempatan menjadi media partner di acara Banten Halal Festival Ramadan 2024 yang diselenggarakan oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten. Dan di kesempatan ini saya kedatangan tamu yang juga memang dari KDEKKS Provinsi Banten, Dr. Eden Gunawan, yang merupakan beliau Direktur Halal, Pak Eden, ya? Direktur Halal dari KDEKS Provinsi Banten. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang gitu kan dengan Pak Dr. Eden Gunawan terkait acara hari ini dan juga tentang bagaimana KDEKS industri halalnya seperti apa, regulasinya seperti apa, kemudian bagi pemirsa atau pelaku UMKM yang ingin bergabung khususnya Provinsi Banten di industri halal ini seperti apa, ya, kita langsung aja perkenalkan diri dengan Assalamualaikum Pak Eden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dr. Eden Gunawan yang udah berkesempatan nih duduk di standnya Inanius. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan berbincang sedikit Pak Eden. Bisa mengenalkan diri Pak Eden di KDEKS Provinsi Banten ini sudah berdiri dan dilantik di tahun 2020 ya? 2022 ya. 2022 ya kemarin ya. Dilantik oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Acara hari ini Banten Halal Festival Ramadan yang pertama kali itu gimana Pak? Ya, ini Banten Halal Festival Ramadan ya. Ini salah satu kegiatan KDEK untuk mendorong produk-produk halal ya untuk go global. Nah, ini Banten ini tempatnya sangat strategis gitu. Sehingga Banten Halal Festival Ramadan, tetapi temanya di situ untuk global. Oh, dari Banten untuk dunia, dari Banten ya? Untuk global. Temanya itu ya. Ya. Melihat karena Provinsi Banten sebagai industri halal ada dua terbesar, alasan itu ya. Kenapa kok go global gitu? Karena memang Banten dan Jakarta ini dari zaman dulu sampai sekarang pusat logistik nasional Indonesia ada di sini. Gitu. Sekarang itu 85% barang dan jasa ada di Banten. Nah, dari barang dan jasa itu diantaranya makanan, minuman, obat-obatan, barang gunaan, cakupan-cakupan yang harus dihalalkan tuh ada di Banten lah kira-kira. Provinsi Banten ya, mulai dari pengguna sampai produsen ya. Pabrik. Ya, dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir ya. Ya, dari semua barang sampai alat-alat transportasi. Ya, gudang, pabrik sudah jelas. Ya. Oh, di Banten sendiri ya. Dari target KDEKS Provinsi Banten ini untuk ekonomi syariahnya sendiri ya. Karena ekonomi syariah dan halal itu bersama atau enggak sih, Pak Eden? Ekonomi syariah dan halal. Iya, bersama ya. Kalau ekonomi syariah kan lebih ke pendanaannya gitu ya, bankingnya gitu ya, asuransinya segala macam itu syariah itu ada di sana ekonomi. Tetapi kalau yang halal ya, halal itu lebih ke produksinya gitu, industri halal, barang-barang lah, barang-barang. Tapi tetap prosesnya kan ada fatwa halal gitu. Jadi ekonomi syariah halal itu ya saling melengkapi ya. Kalau bicara halal nih, ini regulasinya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, tentang pemberlakuan halal ya. Dan ini akan berlaku di 2024 nih tahun ini Pak Eden ya. Artinya produk-produk yang memang harus ada sertifikasi halal diwajibkan untuk melakukan sertifikasi. Jika tidak akan ada kena sanksi. Nah, dari KDEKS sendiri terkait regulasi ini, sosialisasinya seperti apa nih Pak Eden sebagai Direktur Halal di KDEKS? Terima kasih Pak. Jadi kita harus melihat posisi KDEK dulu. Posisi KDEK ini sebagai tukang jahit gitu. Jadi ekosistem produksi halal itu menyangkut banyak pihak. Ya. Dimana
kita melihat ini karena banyaknya, tidak ada yang berinisiatif untuk memulai dan sebagainya. Sudah ada MOU, tapi tidak implementasi, tidak jalan, sehingga tidak banyak. Ya, perlu literasi, perlu sosialisasi aturan ini supaya semua mengerti. Sehingga hadirnya Kedek ini adalah untuk mempercepat proses ini berjalan. Mulai dari pendataan, digitalisasi, terus proses halal, semua harus tahu nih. Jadi pemerintah harus tahu, tidak melihat dia dinas apa, tapi hampir semua terlibat. Masyarakat semua terlibat. Yang makan makanan ini ya, Muslim, bukan Muslim, terlibat. Karena hari ini sudah terbukti nih. Sudah banyak sekali sekarang pengusaha, mohon maaf, dan Muslim yang UKM juga minta disertifikasi. Tentu ada persyaratannya, prosedurnya. Nah itu nanti ada lembaga pemeriksa halal. Untuk yang reguler, yang safe declare dilakukan oleh lembaga pendamping proses produksi halal. Itu yang sebagian free ya. Yang keterbatasan dari pemerintah juga harus dibantu oleh APBN, APBD, maupun dari CSR. Nah, kalau dari Kadek sendiri berarti menjahit aja ya, menggiring ya. Kalau lembaga sertifikasinya diserahkan ke MUI apa tetap Kemenak? Sertifikasi ini kan memang Kemenak, ada namanya Badan BPJPH. Iya. Ya, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal itu. Nah, itu yang badan besarnya. Nah, badan ini membentuk LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada juga lembaga pemeriksa halal ini tidak satu, dulu kan MUI aja, LPH MUI. Nah, sekarang sudah kalau nggak salah lebih dari 60. Oh, penyedia 60 halal, lembaga pemeriksa halal. Dan ini bagus karena menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, dan juga memberi harapan yang pasti untuk pengusaha-pengusaha utamanya di UKM ya. Kalau yang besar-besar itu kesadarannya cukup tinggi, mereka akan mencari dan melapor. Kalau boleh sedikit bicara angka nih, nilai value untuk industri halal di Banten ini Kadek mencatat berapa Pak Eden? Saya tidak tahu persis angkanya ya, belum ada riset perhitungan. Ini sedang diriset oleh Profesor Reis yang kebetulan mendapatkan scholarship ya dari badan tertentu untuk meriset di Banten, di Malaysia, Thailand ya. Tapi kalau disebutkan tadi di mana oleh Direktur Bank Syariah Indonesia ya, untuk keuangan syariah itu kan ternyata lebih besar dibandingkan dengan keuangan yang konvensional ya. Dan itu menunjukkan perbandingan semakin naik terus, artinya semakin bagus, ya, semakin dipercaya. Ya, kemarin tadi kan Pak Eden di seminar sebelumnya kan jadi moderator nih. Ya kan, seperti industri kayak kosmetik Paragon juga mempunyai peluang bagus di negara tetangga ya, Malaysia, kemudian di daerah Arab ya, di Saudi lah ya, di Saudi. Kemudian bank syariah juga. Artinya ekonomi syariah Indonesia ternyata mungkin diminati ya, produk-produknya ya. Melihat peluang seperti itu. Pak Eden melihatnya seperti apa? Dan kemudian kayak Paragon itu kan pabriknya di Cikupa, di Banten. Ya artinya kan ini harus didorong ke Kadek nih supaya lebih konser lagi gitu. Jadi kita belajar dari Paragon ya, lesson learn. Karena undang-undang kita kan 2014. Iya, 2014. Mereka udah bekerja 2008. Ya, dari 2006 ya mereka. 2006, 2008. Iya. Jadi saya mengapresiasi ya. Dan ternyata produknya dia itu, Paragon ini hebat gitu. Dengan usahanya sendiri dipercaya, dengan melabelkan ini halal gitu. Iya. Dipercaya oleh dunia internasional. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan lain ya, perusahaan-perusahaan muda yang ingin belajar tentang bagaimana perjuangan ini bisa berhasil juga bisa belajar. Mudah-mudahan nanti akan memberikan virus-virus positif terhadap lingkungan di Banten, dunia usaha di Banten, supaya nanti bisa mereka memiliki
etos kerja yang tinggi ya, spirit fighting yang tinggi, tidak lemah gitu. Gagal berdiri. Saya yakin banyak tantangan kalau diceritakan, tapi kan kita tidak harus melewati itu lagi gitu loh. Terutama untuk pemuda tadi pengusaha pekerja-pekerja di bawah 37 tahun 37 tahun ya. dan sedang produktifnya gitu ya. Mereka udah menetapkan standar lah ya, karena mereka mau ngambil usia emas ya. Ya, Berarti kan yang lebih bagus lagi saya punya pengalaman di Cina, di Shenzhen. Ya. Kota Shenzhen itu dibangun oleh pegawai-pegawai yang umurnya 27,6. Lebih muda lagi. Lebih mudah lagi ya. Iya. Dan itu dalam 20 tahun dari penduduknya yang hanya 10-20 ribu desa udah jadi kota internasional. Ya. Ya. Lebih produktif lah ya. Ya, sekarang 30 juta penduduknya kan. Pak Eden, Kadex ini kan berdiri 2020 ya? 2022 ya? 2022 kita ya. 2023 ya kalau nggak salah. Pelantikannya itu 2023 kalau nggak salah ya. Kemudian ini kan saya lihat Pak Ma'ruf lebih yang mendorong tentang ekonomi syariah. Nah ini kan pergantian di presiden baru gitu kan. Nah harapannya apa nih Pak Eden terkait Kadex ini? Tetap harus dijalankan program-program misi yang memang kedepannya Ya. atau memang kita harus mencapai target lebih cepat gitu. Ya. Kalau dilihat target untuk makanan minuman kan 17 Oktober 2024. Iya. Selanjutnya ada barang gunaan, fashion segala macam. Fashion, betul. Ada milestone-nya tuh. Ya, milestone-nya. Sampai obat-obatan itu lebih utama juga nanti barang gunaan macam-macam ya. Barang gunaan tuh ya mulai dari sepatu sampai tutup kepala, elektronik juga ya, alat-alat transportasi, truk ya, truk untuk mengangkut barang-barang tertentu kalau ingin supaya tidak daging misalnya, supaya tidak tercampur sertifikat dan tidak boleh campur. Banyak sekali. Dan ini tadi disebutkan pertumbuhan ekonominya bagus, permintaan dunia banyak, permintaan dari luar juga ke kita untuk ekspor, impor ya, banyak juga. Tapi ini akan lebih bukan ketat ya, tapi ini akan menjadi berkualitas. Karena barang-barang masuk nanti akan disertifikasi halal. Nah, sertifikat halal kan bukan hanya sekedar halal, halalan toiban. Iya. Halal dan baik. Baik itu ya sehat, aman. Kadex sendiri menargetkan nilai ekonominya berapa? Ya. Untuk di Kalau Provinsi Banten ya? Untuk ya, Provinsi Banten. sebetulnya kalau target misalnya dari 420 UMKM misalnya ya, 420 ribu yang ada, katakanlah sudah disertifikat semua gitu ya. Ya. Ya itu kan bisa sampai sekian triliun ya, bisa sampai 100-200 triliunan lah untuk, apalagi kalau industrinya kalau dihitung lagi ya, kalau PDRB Banten ini sampai 600 triliun ya, iya diperbandingkan saja gitu. Tapi kan datanya ini belum masuk, makanya program kerja Kedek itu yang pertama adalah pendataan industri produk halal, mulai dari level mikro sampai tinggi, sampai besar. Nah, pastikan itu ada. Ini kita sedang bekerja nih. Jadi saya belum bisa memberi angka karena datanya belum ada yang pasti. Nanti kalau sudah ada, kita tahu mana yang harus dibantu, mana dan tidak. Ya, mana yang kurang kita edukasi. Kalau roadmap-nya sendiri, Kadex sendiri di titik akhirnya di mana nih, Pak? Roadmap kita mengikuti program nasional NEC ya. Karena itu akan kita selalu berkomunikasi, ada kerjasama segala macam. Ada 3,1 itu pendataan, yang kedua industri produk halal itu harus selesai 2024 nih. Nanti 2015 tuh barang gunaan, kemudian masalah obat dan farmasi, terus nanti sampai ke alat-alat transportasi segala macam. Sudah ada roadmap-nya itu. Terakhir Pak Eden, mungkin acara hari ini kan menjadi effortnya bagus nih. Yep. Ketua Kadin, ada Menteri BUMN,
kemudian Wapres Ma'ruf Amin ya. Nah, import dari target Ya. acara hari ini dan harapannya seperti apa dari KDX Banten sendiri, Pak Eden? Ya ini memang ini stimulus ya, stimulus ketika kita bilang kita tuh punya prospek bagus nih. Semua tadi bilang tentang prospek bagus besar. Ya. Berapa tadi 4,8 triliun dolar. Miliar besar ya. Triliun Triliun dolar. dolar. Besar sekali gitu. Nah, ini harus diambil gitu loh. Nah, bagaimana implementasinya? Karena strategi operasional sama praktek teknisnya harus ada jelas nih. Aturan mainnya harus betul-betul jelas. Nah, untuk produksi halal atau syariah, BPJPH sudah membuat sistem ini sudah ada. Cuma memang sosialisasinya masih belum maksimum, sehingga masyarakat belum banyak yang tahu. Sehingga festival ini salah satu diantaranya untuk mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat. Bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah sendiri, karena banyak yang belum tahu. Ya mungkin seperti itu, Pak Eden. Terima kasih. Terima kasih. Udah diulas sedikit banyak, Pak. Jadi Ya. artinya, jadi memang menarik ya ekonomi syariah dan halal, industri halal ini ya menurut saya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat ya. Cuma ingat nanti kepada masyarakat siapapun, pemerintah, industri, civil society, asosiasi yang berhubungan dengan masalah industri produk halal, ekosistem itu, bahwa tanggal 17 Oktober 2024 barang ya yang namanya makanan dan minuman, juga produk daripada rumah potong hewan, rumah potong unggas harus sudah bersertifikat halal. Dan itu mohon izin, pemerintah akan memberikan sanksi tentunya. Dan ini kita sedang upayakan untuk jangan sampai UMKM ini terkena sanksi. Nanti kasihan. Terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa Inanus. Di kesempatan hari ini sih kita sudah bicara dengan Dr. Eden Gunawan dari KDX, Komite Daerah Ekonomi Syariah Provinsi Banten, dan beliau kebetulan Direktur Halal. Dia sudah menyampaikan untuk diingatkan pada pelaku usaha menengah kecil dan menengah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diwajibkan bagi pelaku UMKM menyertakan sertifikasi halal. Dan itu kan ada sanksi tegas, karena kenapa? Industri halal ini ternyata memiliki potensi nilai ekonomi yang besar. Dari 1,8 miliar jiwa muslim, Indonesia adalah penduduk dengan muslim terbesar di dunia. Artinya mungkin 3/4 industri halal itu berputar di Indonesia. Dan ini menjadi peluang ekonomi yang bagus di sektor muslim, karena produksi halal itu bisa digunakan bukan hanya untuk yang muslim, tapi non muslim juga. Ya. Terima kasih pemirsa Inanus. Kita akan berbincang lagi dengan narasumber yang lain di acara Banten Halal Festival Ramadan 2024. Stay tune dan terima kasih Pak Dr. Eden. Terima kasih di Inanus di acara hari ini. Semoga Ramadan ini tetap sehat. Sama-sama. Tahun depan kita bertemu lagi, Pak Eden. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.